Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom, saudara-saudara sekalian. Saya Pendeta Antoni Chang. Salam untuk jemaat sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat yang ada di kota-kota di Indonesia, dan jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri. Saudaraku, hari ini kita online Sunday Service. Online Sunday Service. Temanya adalah antara Bukit Moria dan Bukit Golgota. Temanya antara Bukit Moria dan Bukit Golgota. Saudara sekalian, tentunya ada firman Tuhan yang perlu kita dengar, firman Tuhan yang perlu kita baca, saudara sekalian. Firman Tuhan hari ini, saudaraku, diambil dari dua bagian, dari Perjanjian Lama dan juga dari Perjanjian Baru, saudaraku. Dari Perjanjian Lama diambil dari Kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Setelah semuanya itu, Allah menguji Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembayang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapak. Saut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Saut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anak itu, dan diletakkan di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu, sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Amin. Saudara sekalian, firman Tuhan bagian kedua
diambil dari Perjanjian Baru, dari Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 43. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyelipkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Dan juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita." Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Amin. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan sudah kita baca, firman Tuhan sudah kita dengar, saudaraku. Sekarang mari saya ajak jemaat sekalian, jemaat yang ada di kota-kota Indonesia dan juga di luar negeri, saudaraku. Mungkin hari ini saudara sedang beribadah di rumah bersama keluarga besar, atau sedang beribadah di kamar sendiri, saudara sekalian, atau dengan beberapa teman, saudaraku. Mari saya ajak saudara, kita berdoa, kita minta hikmat dari Tuhan, supaya firman itu berbicara ke dalam hati kita, saudara sekalian. Mari jemaat, yuk kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari-hari yang Kau beri. Kami percaya hari ini juga adalah anugerah daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah membaca, kami sudah mendengar firman-Mu. Sekarang Tuhan bekerja pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat dalam bahasa yang paling sederhana, supaya firman Tuhan itu boleh dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat. Tuhan, kami rindu firman-Mu bekerja di hati kami, menguatkan iman kami, membawa kami jauh lebih dekat kepada Tuhan, memahami cara kerja Tuhan, mengerti semua rencana Tuhan dalam hidup kami, menjalankan suka duka yang harus kami arungi, Tuhan Yesus. Biarkan firman ini meneguhkan iman kami. Kami siap hati, siap pikiran, siap iman untuk diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, temanya adalah antara Bukit Moria dan Bukit Golgota. Saudara-saudaraku, ini tema menarik, saudara sekalian. Temanya menarik, saudaraku ya. Temanya menarik, saudara sekalian. Temanya adalah membawa kita kepada suatu penguatan iman sekaligus wawasan tentang Alkitab, saudara sekalian. Saudara pernah berpikir step by step, saudaraku? Biasa kalau khotbah selalu step by step, saudaraku ya. Saudara pernah berpikir Bukit Moria dan Bukit Golgota itu, saudaraku, itu peristiwanya, saudaraku, satu di Perjanjian Lama, satu di Perjanjian Baru, saudaraku. Jarak tenggang waktunya jauh sekali, saudaraku. Jauh sekali. Itu satu, saudaraku ya. Yang kedua, saudaraku, yang lebih menarik adalah peristiwa di Bukit Moria dan peristiwa di Bukit Golgota, saudaraku, itu ada di
wilayah yang sama, tapi lokasinya berbeda, saudaraku. Kalau saya buat contoh, misalnya wilayah kota Jakarta, saudaraku. Ada Jakarta Timur, ada Jakarta Barat, kira-kira seperti saudaraku. Jadi, Tanah Moria, di situ ada Bukit Moria, ada Bukit Jojota, saudaraku. Wilayahnya adalah wilayah Tanah Moria, dan di wilayah Tanah Moria itu ada 2 lokasi, yaitu Bukit Moria dan Bukit Jojota, saudara sekalian. Menarik betul, saudaraku. Saudara-saudara sekalian, Bukit Moria dan Bukit Jojota itu, saudaraku, adalah merupakan tonggak daripada kekristenan, saudaraku. Dari setiap orang yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, saudara sekalian. Mengapa seperti itu? Nah, saudaraku, mari kita membahas satu persatu, saudaraku, ya. Nanti kita menemukan kedua itu, kita sinkronkan, melihat garis merah yang Tuhan mau dalam khotbah hari ini, saudara sekalian. Kisah tentang Bapak Abraham mempersembahkan Ishak, saudaraku, saya sudah membahasnya berkali-kali. Hari ini, mari kita lihat sekilas, saudaraku. Bapak Abraham, ketika dia berumur 100 tahun, saudaraku, lahirlah Ishak, saudaraku. Maka ketika Ishak sudah lahir, suatu hari firman Tuhan datang kepada Bapak Abraham. Abraham, jawab sautnya, ya Tuhan, persembahkan anakmu, yakni Ishak, anakmu yang kau kasihi, yakni Ishak, ke tempat Tanah Moria yang aku tunjukkan kepadamu sebagai korban bakaran hidup. Abraham menjawab, ya Tuhan, saudaraku. Itu perintahnya, saudaraku, ayat yang kita baca tadi, saudara sekalian. Saudara-saudaraku, Abraham taat akan perintah Tuhan. Sekalipun Ishak itu adalah satu-satunya anak, saudaraku. Dan perintah Tuhan itu jelas, saudaraku. Perintah Tuhan itu jelas, saudaraku. Anakmu yang kau kasihi, satu-satunya, disebut namanya lagi Ishak, bukan siapa-siapa namanya, tetapi Ishak. Jadi detail, jelas, terarah, dan tempatnya juga ditunjukkan, saudaraku. Sekaligus cara mempersembahkan adalah korban bakaran hidup. Clear, saudaraku, ya? Abraham menjawab, iya Tuhan. Saudara-saudara sekalian, tidak mudah loh bagi Bapak Abraham untuk mempersembahkan Ishak, saudara sekalian. Karena anaknya satu-satu yang dia kasih, saudaraku. Berhenti sebentar. Saudara pernah belajar, Ishak itu waktu dipersembahkan oleh Bapak Abraham, pada saat itu Ishak itu berumur kira-kira berapa tahun, saudaraku? Sering sekali kita sebagai orang Kristen, saudaraku, kita berpikir bahwa Ishak itu waktu dipersembahkan, ya anak kecil, Pak. Mungkin 10 tahun, 12 tahun. Tidak seperti itu, saudaraku. Menurut Josephus itu adalah seorang Jewish historian, seorang ahli sejarah Yahudi, saudaraku. Dia mengatakan bahwa pada saat Ishak itu dipersembahkan, umurnya Ishak itu di antara 25 sampai 30 tahun, saudaraku. Wah, ini penting, saudaraku. Berarti hubungan cinta kasih antara papa dengan anak itu, saudaraku, sudah terjalin sekitar 25 sampai 30 tahun. Itu sudah kuat sekali karena sudah akan dicari istri untuk anaknya. Kan demikian, saudaraku, ya. Itu kuat sekali, saudaraku. Ini menarik, saudara sekalian. Hubungan cinta kasih antara papa dan anak yang sudah begitu mendalam, sudah sangat kuat, saudaraku. Sudah dijaga dari kecil sampai besar, tinggal dinikahkan. Datanglah firman Tuhan. Persembahkan anakmu sebagai korban bakaran hidup ke tempat yang aku tunjukkan kepadamu. Abraham menjawab, iya Tuhan. Itu hebat, saudaraku. Maka Abraham disebut bapak orang beriman, saudara sekalian. Oke? Nah, saudara sekalian, saya tinggalkan Kejadian pasal 22, saudaraku, ya. Sekarang kita melihat Lukas pasal 23. Ayat yang kita baca diceritakan Yesus dibawa ke Bukit Jojota, saudaraku, untuk disalibkan, saudaraku. Jadi saudara-saudara sekalian, sebenarnya kalau kita mau lihat dengan teliti, saudaraku, ya, kelihatannya peristiwa Moria dan Jojota, saudaraku, dua peristiwa yang berbeda.
Satu Abraham dengan Ishak, dengan Allah Yehova. Satu Yesus, saudaraku, disalib di atas kayu salib di Bukit Golgota. Tapi ketika kita teliti, saudaraku, dua peristiwa itu di zaman yang berbeda, waktu yang tidak sama, kelihatannya peristiwanya berbeda, tapi mempunyai satu red line, mempunyai satu garis merah yang tujuannya sama, saudaraku. Yaitu tujuannya adalah yang ada di kitab suci yang bunyinya, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya kepada dia, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, saudaraku. Nah, saudara sekalian, tenang sebentar, saudaraku. Saudara, istilah di Alkitab itu, Ishak adalah tipologi daripada Yesus Kristus. Jadi, sebenarnya yang dipersembahkan itu bukan Ishak, saudaraku. Yang menjadi dipersembahkan itu adalah Yesus Kristus datang, Tuhan datang menjadi manusia, mati di atas kayu salib, saudaraku. Begitu. Oke. Namun demikian, saudaraku, mari kita melihat hal ini. Sekalipun bukan Ishak ini dipersembahkan, tapi bagian daripada Bapa Abraham, saudaraku, taat akan perintah Tuhan itu yang luar biasa, saudaraku. Ketaatan manusia di kolong langit itu, saudaraku, di Bukit Moria diwakili oleh Bapa Abraham. Bapa orang beriman, saudaraku, ketaatan Abraham. Nah, ketaatan itu diperhitungkan sebagai kebenaran, saudaraku. Nah, ketaatan itu, saudaraku, dibalas oleh Allah datang menjadi manusia, saudaraku, dalam Yesus Kristus, untuk taat sampai mati di atas kayu salib untuk menebus orang berdosa, saudara sekalian. Ya, saudara, kita mulai melihat sinkronisasi daripada dua peristiwa itu, Moria dan Golgota. Yang pertama, saudaraku, ada ketaatan di situ loh, saudaraku. Abraham taat, walaupun dia tidak mengerti mengapa anaknya harus dipersembahkan, saudaraku. Tapi dia taat. Iya Tuhan, saudara sekalian, dia taat. Nah, kalau kita telusuri, saudaraku, ketaatan Abraham itu, saudaraku, mendatangkan berkat, saudara sekalian. Dalamnya ada trust, ada obey, ada understanding. Ujungnya blessing, saudara-saudara sekalian. Dia trust Tuhan. Dia percaya, saudaraku. Dia taat. Dia obey, saudaraku. Setelah dia taat, dia obey, saudaraku, maka mulailah mendatangkan pengertian buat dia. Oh, maksudnya Tuhan seperti itu, menguji imanku. Dia lolos ujian, saudaraku, maka berkat itu, blessing itu tiba. Allah berfirman, karena engkau takut akan aku, engkau taat akan firmanku, maka aku memberkati engkau berlimpah-limpah. Anak keturunan anakmu, keturunan anak cucumu akan seperti pasir banyaknya di laut dan seperti bintang di langit, saudaraku. Berkat turun kepada Bapak Abraham, saudaraku, karena ia taat akan firman. Nah, saudara sekalian, Yesus Kristus melakukan hal sama. Taat mati sampai di atas kayu salib. Ketaatannya, saudaraku, mendatangkan berkat keselamatan bagi orang yang percaya kepada dia, saudaraku. Dua ketaatan yang diwakili, satu oleh Bapa Abraham, satu oleh Yesus Kristus, saudaraku. Ketaatan itu mendatangkan blessing, saudaraku. Blessing anak cucu diberkati di bagian Abraham, dan blessing berkat keselamatan untuk kita orang yang percaya, saudara sekalian. Menarik ya? Moria dan Golgota, saudara sekalian. Lebih daripada itu, mari kita maju sedikit lagi, saudaraku. Saudara-saudara sekalian, dua peristiwa ini, saudaraku, tidak boleh dilupakan oleh orang Kristen, saudaraku. Ia tertulis di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru, saudaraku. Merupakan suatu kekuatan dalam Alkitab yang kita baca, saudaraku. Satu Abraham, satu Yesus Kristus, saudaraku. Nah, saudara sekalian, menarik sekali, saudaraku. Ketika kita membaca Injil Lukas pasal 23 itu, ketaatan Tuhan itu mendatangkan blessing, salvation, keselamatan bagi orang yang percaya. Pembuktiannya, hari itu, saudaraku, ada yang bertobat, saudaraku. Yaitu penjahat yang di sebelah Tuhan Yesus. Yesus suatu hari
ingat akan aku jikalau suatu hari engkau datang sebagai Raja. Yesus menjawab, bukan suatu hari, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus, saudaraku. Jadi ketaatan Yesus, saudaraku, blessing itu langsung muncul. Terjadi keselamatan kepada penjahat yang di sebelah Tuhan Yesus, saudara-saudara sekalian. Ketaatan Bapak Abraham itu blessing muncul kepada anak cucu, kepada orang percaya sampai zaman ini, saudara-saudara sekalian. Jadi saudaraku, kalau kita gabungkan Mori dan Golgota, saudaraku ya, pelajaran yang kita perlu pahami untuk khotbah hari, saudaraku, satu, ketaatan, saudaraku. Apapun resikonya hidup ini, saudara sekalian, saya sangat mengerti jemaat. Saya sangat mengerti. Di tengah situasi kondisi yang kita hadapi, saudaraku, dengan berbagai keadaan yang ada, dengan segala kesulitan problematika yang kita hadapi, saudaraku, kadang-kadang taat akan firman itu hampir lenyap, saudaraku. Ke gereja sudah sangat susah karena semua online sekarang. COVID masih merajalela, saudaraku. Ketaatan untuk belajar firman Tuhan sendiri kelihatannya sangat minim untuk orang Kristen yang kesibukannya sedang mencari supaya hidupnya bisa jauh lebih baik, saudaraku. Taat akan firman menjadi suatu kesulitan yang jauh lebih sulit, saudaraku. Karena tempat bergereja itu sekarang masih belum boleh datang, saudara sekalian. Nah, ini menjadi suatu teguran buat kita sebagai jemaat. Kondisi seperti ini, saudaraku, sedang menguji kerohanian kita. Katakanlah Bapak Abraham diuji dengan mempersembahkan anak, diuji ketaatannya, saudaraku. Nah, kita pada zaman ini, ketaatan kita diuji dengan adanya COVID ini, saudaraku, untuk menguji kita tahan nggak akan firman. Kita tahan nggak akan disiplin rohani kita, saudaraku. Kita masih setia nggak? Masih tahan nggak untuk mendengarkan sabda Tuhan, saudaraku? Kalau sudah tidak bisa ke gereja untuk sementara, ibadah online harus ikut loh, saudaraku. Harus ikut loh. Tidak bisa kita sebagai orang Kristen, ya tidak bisa ke gereja, ya nantilah. Ya, kapan-kapan lah baru beribadah, saya tidak punya waktu. Toh kalau online, tidak ada orang yang mengawasi, tidak ada orang ngatur, nantilah kapan-kapan, sekali-sekali, saudaraku, dengarkan firman Tuhan ini. Tidak ada tawar-menawar, saudaraku. Harga mati suatu ibadah, sekalipun ibadah online, saudaraku. Saudara dengarin khotbah ini, kelihatan sederhana, saudaraku, tapi sekarang Tuhan sedang menguji ketaatan kita, saudaraku, khususnya dalam hal tentang tarakan firman dulu, saudaraku. Taat akan disiplin rohani kita dulu, belum bicara mengenai blessing, saudara sekalian. Trust, obey, understanding. Kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, kita taat akan firman-Nya, baru kita mulai akan mengerti mengapa hidup ini sesulit ini. Mengapa saya begini, mengapa saya begitu. Dengan keadaan saya hadapi, beri aku pengertian, mengerti maksud dan rencana Tuhan. Ujung-ujungnya blessing, saudaraku. Mestinya prosedurnya kita mengerti seperti itu. Jadi tidak hanya menuntut blessing, ketaatannya semua sirna. Nggak bisa begitu jadi orang Kristen, saudara sekalian. Tidak bisa begitu. Sorry ya, kalau ini menegur saudara sekalian. Karena disiplin rohani itu, di zaman kita sekarang itu agak ambruk, saudaraku. Agak amburadul, saudaraku. Karena kita merasa, nantilah itu. Nantilah, kapan-kapanlah itu. Saya lagi sibuk memikirin usaha saya, Pak. Lagi sibuk memikirin studi saya, lagi sibuk bagaimana supaya bisa bangkit lagi finansial saya, Pak. Tentang Tuhan saya sudah berdoa, tentang hal-hal rohani nantilah, pelayanan nantilah itu, Pak. Saudaraku, dengarkan firman Tuhan hari ini. Ketaatan itu bayar harga loh, saudaraku. Ya, ketaatan itu bayar harga, saudaraku. Abraham bayar harga loh, saudaraku. Persembahkan anakmu, iya Tuhan. Harganya tidak tanggung-tanggung, saudara sekalian. Anaknya yang dia kasihi. Kalau Tuhan bilang, persembahkan dirimu, Bapak Abraham, tidak jadi masalah. Persembahkan istrimu, lebih tidak jadi masalah. Itu istri sudah tua, saudaraku. Udah kering tulangnya. Ya, gak usah besok pagi saya bawa Tuhan. Malam ini, saya goreng Tuhan Yesus. Saya bakar hidup-hidup.
Tapi dipersembahkan anakmu yang kau kasihi. Berat saudaraku, itu bayar harga yang dilakukan oleh Abraham, saudara sekalian. Tapi kalau itu direfleksikan kepada kita, untuk suatu ketaatan, kita dituntut bayar harga dengan berbagai kesulitan, saudara mau. Belum sampai mempersembahkan anak saudaraku. Belum sampai sesuatu yang paling berharga dituntut untuk suatu ketaatan membayarnya, belum saudaraku. Mungkin sesuatu secondary, ya saudaraku, dalam hidup kita. Sekarang kita masih hidup, masih bisa bernafas, masih oke saudaraku. Yang paling penting dalam hidup kita masih ada di tangan kita saudaraku. Belum yang paling final seperti Abraham itu, anakmu yang kau kasih. Belum sampai situ saudaraku. Mungkin sebagian harta kita, mungkin sebagian kesehatan kita saudaraku, udah mulai tua, ya badan sudah tidak sekuat dulu, kan begitu saudaraku. Mungkin usia kita mulai lanjut saudara sekalian, usia mulai menua, rambut pun sudah mulai putih, ya badan sana sini mulai terasa ada penyakitnya saudaraku. Kesetiaan itu, ketaatan itu saudaraku, bayar harga lu saudaraku. Saudara mau? Kadang untuk hal demikian, kita manusia maunya menang sendiri. Mau berkat tapi nggak mau bayar harga. Mau berkat tapi nggak mau taat. Mau berkat tetapi tidak mau mengerti tentang ajaran firman Tuhan saudaraku. Mau berkat tapi tidak mau pahami, tidak mau jalani berbagai kesulitan yang kita alami saudaraku. Maunya semua easy going. Maunya shortcut saudaraku, tinggal doa langsung dapat, tidak mau bayar harga. Sering kita seperti itu saudaraku, tidak baik saudaraku. Sekarang kita ke Yesus Kristus. Tuhan itu datang menjadi manusia, taat sampai mati, menjadi manusia, menjadi seorang hamba, bahkan taat sampai mati, mati dari kayu salib saudaraku. Harga yang dibayar besar sekali saudaraku. Allah yang maha besar itu saudaraku datang membatasi diri menjadi manusia saudaraku. Hidup di keluarga tukang kayu saudaraku. Hidup di keluarga miskin saudara sekalian. Matinya di kuburannya di antara orang fasik saudaraku. Kuburannya pun dipinjamin saudaraku. Dipinjamin kuburannya saudara sekalian. Meletakkan kepalanya pun tidak ada tempat, Alkitab mengatakan seperti itu. Dan ketika ia disalib saudara sekalian, darah itu di seluruh badannya. Dia memakai mahkota duri. Ketaatan itu bayar harga bos. Ya, oleh karena Tuhan bayar harga, maka hari ini engkau dan saya, saudaraku, engkau dan saya boleh menerima keselamatan itu, saudara sekalian. Saudaraku, Moria dan Toyota, waktu kita gabungkan, kita melihat kesetiaan, ketaatan, kesungguhan, bayar harga, berani menempuh resiko, berani melewati masa-masa yang sulit. Waktu Abraham melewati masa-masa yang sulit, Yesus ketika doa di Taman Getsemani melewati masa-masa yang sulit, saudaraku, tetap saja dia berkata, Bapa, jikalau boleh cawan pahit ini berlalu daripadaku. Maksudnya tidak naik ke atas kayu salib, tapi jangan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Tetap mengajarkan suatu ketaatan akan firman Tuhan, saudaraku. Kelihatan khotbah ini sederhana, tapi menuntut suatu esensi keberanian sebagai seorang percaya untuk bayar harga lu, saudaraku. Soal kesusahan hidup kita, saudaraku, taruh di masa depan itu. Taruh di ujung jalan sana, saudaraku. Kita harus melewati jalan ini. Di ujung jalan itu blessingnya tersedia. Tapi ini harus dijalani dulu, saudaraku. Hidup yang sekarang ini, the life must go on. Harus diarungi dulu, saudara sekalian. Harus diarungi dulu. Jangan berkeluh kesah, saudaraku. Jangan tegar tengku. Kok saya ini, kok ini, kenapa itu Tuhan. Ke orang lain sudah, saudaraku. Jalani satu persatu yang menjadi bagian daripada hidup kita, saudaraku. Ketaatan menjadi suatu hal yang penting dalam hidup.
Karena begitu besar Allah mengasihi dunia ini, maka ia mengaruniakan anak yang tunggal. Blessing itu saudaraku, anugerah itu saudaraku, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Ia dikorbankan di atas kayu salib, saudaraku sekalian. Saudara, hari ini jemaat ketika mendengarkan firman Tuhan ini, saya menantang jemaat untuk dua hal. Satu, untuk jemaat yang hari ini hidupmu saudaraku porak-poranda, keluarga kah itu tidak harmonis, atau masalah finansial kah itu, masalah kesehatan, apapun masalahnya, dituntut keberanian untuk taat lu saudaraku. Taat lu, bukan pindah kepercayaan, bukan ikut orang doing wrong business, bukan menjadi orang yang nggak mau taat, pokoknya mau senang aja saudaraku, tapi tetap disiplin menjalankan hidup, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Renungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam saudaraku, maka engkau akan berhasil. Blessingnya tiba saudara sekalian. Itu satu tantangan buat jemaat. Satu lagi tantangan untuk saudara-saudara yang simpatisan. Siapa tahu lagi mendengar saya berkhotbah saudaraku, atau saudara-saudara yang antara yes or no, masih bergumul untuk percaya Tuhan Yesus atau tidak di tengah zaman yang sesulit ini saudaraku. Tuhan Yesus di atas kayu salib saudaraku, di Bukit Golgota. Keselamatan terjadi kepada penjahat itu. Penjahat itu dalam hidupnya tidak buat apa-apa, tidak berbuat satu hal yang baik pun saudaraku. Semua kejahatan dia lakukan. Tapi ketika dia believe in Jesus, waktu dia percaya Tuhan Yesus saudaraku, anugerah itu tiba kepada dia. Karena dia merasa dia orang paling berdosa. Tuhan memberi kepastian, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Saudara yang simpatisan, saudara yang lagi bergumul yes or no believe in Jesus, hari ini saya tantang engkau saudaraku. Mungkin besok tidak ada waktunya lagi. Kita tidak tahu zaman ini saudaraku berkembang luar biasa, pergolakan luar biasa saudaraku. Ya, orang mengatakan akan terjadi perang dunia ketiga, perang nuklir saudaraku. Kita tidak bisa memastikan prediksi itu saudaraku, hanya Tuhan yang tahu. Tapi saya ingin saudara memastikan ini. Percayakah engkau pada Tuhan Yesus saudaraku? Percayakah engkau pada Tuhan Yesus? Jika roh hari ini engkau seperti penjahat yang di kiri kanan Tuhan Yesus, tidak buat apa-apa dalam hidup, tapi engkau ingin percaya, saya tantang engkau saudaraku, terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat hari ini, maka jiwamu akan diselamatkan. Blessing akan tiba kepada engkau saudara sekalian. Mau engkau menerima Tuhan sebagai juru selamat, Injil harus diberitakan saudaraku sampai ke seluruh dunia lewat YouTube channel begini saudaraku. Di zaman kita ini saudaraku, Injil meluas diberitakan saudaraku. Injil sangat luas diberitakan sampai siapapun saudaraku mampu mendengar dan bisa mendengar Injil saudaraku lewat YouTube channel saja sampai ke seluruh pelosok saudara-saudara sekalian. Maukah engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saya pendeta saudaraku menantang kau. Jangan tunggu besok saudaraku. Jangan banyak beralasan. Jangan nanti ini itu saudaraku, nanti telat saudaraku. Penjahat itu saudaraku, dia tidak mau tunggu lagi. Dia tahu hidupnya sudah jahat sekali. Dia tahu di atas kayu salib dia sudah tidak ada waktu. Dia sudah hampir mati. Yesus, suatu hari engkau datang sebagai Raja, ingatlah aku. Imannya muncul saudaraku. Tuhan memberikan kepastian kepada dia. Engkau bersama aku di Firdaus. Keselamatan dianugerahkan kepada orang jahat itu saudaraku. Saudara sekalian, kita yang sudah percaya menjalankan anugerah keselamatan itu butuh keberanian bayar harga, butuh ketaatan saudaraku. Sangat manusiawi ya. Pada saat firman Tuhan itu menjauh dari kita, pada saat kita tidak dekat dengan firman saudaraku, kecenderungan manusia itu mulai menuruti keinginan daging, kan begitu saudaraku ya. Pergaulan yang kurang baik itu saudaraku merusak iman kita, kan begitu kan. Teman-teman yang kurang baik, teman-teman bisnis yang tidak benar, ketika mereka mulai mendekat saudaraku, kita mulai tertarik ke situ.
saudaraku, kita mulai tertarik kepada lingkungan yang gak benar. Karena kita mulai menjauh dari firman. Ketaatan kita akan firman menjadi kendur, saudaraku. Hari ini saya ingin mengatakan, jangan mundur satu langkah pun, saudaraku. Sekalipun dunia bergelora, kau tidak boleh menjauh dari Tuhan. Ketaatan akan firman menjadi that is a must, saudaraku. Karena dunia makin sulit, makin banyak orang tidak benar ingin mempengaruhi kita, saudaraku. Dengan segala situasi kondisi yang ada, menjadi suatu alasan, menjadi suatu reason, saudaraku, untuk kita berbuat tidak benar. Oh jangan, saudaraku. Jangan. Hidup sesulit apapun, saudaraku, hidup suci itu penting. Hidup sesulit apapun, hidup benar itu penting, saudaraku. Hidup sesulit apapun, saudaraku, hidup sesuai dengan firman Tuhan, tidak menyimpang ke kiri ke kanan, itu penting, saudaraku. Hidup sesulit apapun, saudaraku, bahkan penghasilan menjadi sangat minim, apa-apapun sudah tidak ada, hidup benar itu Tuhan sedang memperhatikan. Ujung hidup ini, blessing itu tiba, saudaraku. Tuhan tidak akan membiarkan kita mati kelaparan. Tuhan tidak akan membiarkan, karena kita adalah orang-orang yang diselamatkan Tuhan Yesus, saudaraku. Ya gembala yang baik. Saudara mau dengar firman Tuhan hari ini. Saya mendengar banyak, saudaraku, dari WhatsApp. Suamiku sudah begini, Pak. Istriku sudah begini. Pamanku sudah begini. Ya, udah tidak mau ke gereja. Doa pun sudah tidak mau. Katanya Tuhan sudah tidak memberkati usaha dia. Dia ikut orang, Pak, sekarang. Ya, ke nightclub lah, kemana, ke bar. Ikut doing something not good business, Pak. Saudaraku, jangan. Justru saat-saat demikian, saat-saat seperti inilah Tuhan sedang menguji kita. Siapa yang bertahan, siapa yang teguh, siapa yang tetap jalan di jalan lurus, saudaraku, akan diberkati. Saudara sekalian, akan diberkati. Tapi siapa yang menyimpang, siapa yang memakai alasan ini untuk berbuat sesuatu yang tidak benar, saudaraku, blessing itu tidak akan tiba. Yang tiba adalah punishment, hukuman, saudara sekalian. Tuhan sedang menguji kita. Tuhan sedang menguji di zaman seperti, saudaraku. Tuhan sedang menguji. Belum disuruh mempersembahkan anakmu yang tunggal. Hanya bagian-bagian dari hidup kita yang selama ini sudah kita nikmati, saudaraku. Baru diambil sebagian. Baru diambil 3/4. Baru diambil 1/4. Baru diambil 90%. 10% masih ada anugerah untuk hidup, saudaraku. Di situ sedang diuji suatu kesetiaan, suatu ketaatan dalam hidup. Saudara mau? Hai jemaat, engkau yang hidup di kota lain, di kota-kota luar negeri, tantangan tidak semudah yang kita pikirkan, bukan? Saudara-saudara yang hidup di kota Indonesia, di kota-kota di negeri ini, saudaraku, juga tidak mudah, kan, saudaraku? Tapi engkau sudah beriman kepada Yesus. Engkau sudah menjadi miliknya Tuhan. Engkau harus jalan di jalannya Tuhan, saudaraku. Air mata bisa mengalir. Melihat kiri kanan orang itu hidupnya makin enak, saudaraku. Itu unbeliever, itu orang yang tidak percaya, hidupnya makin enak. Gemuk-gemuk mereka, putih-putih, gemuk-gemuk. Aku kurus ceking, Pak Pendeta. Kena tula lagi, kena COVID lagi, Pak Pendeta. 3 kali kena, Pak Pendeta. Dan jatuh miskin lagi, Pak Pendeta. Jobless lagi, Pak Pendeta. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Stop asking why, saudaraku. Stop asking why. Jalani, tegak lurus. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Moria dan Joljota menjadi saksi hidup, menjadi saksi sejarah kehidupan bahwa Tuhan itu berkarya, saudara sekalian. 2 peristiwa itu ada di satu wilayah. Momentum yang berbeda. Ada suatu red line menuju kepada Yesus Kristus, menuju kepada Yesus Kristus. Jikalau bukan Tuhan yang karya, tidak mungkin. Manusia tidak mungkin. Beda abad, ribuan tahun, beda jeda waktu yang lama, beda jam. Tidak mungkin manusia bisa create itu, saudaraku, kecuali tangan Tuhan sendiri. Moria ada tangan Tuhan yang merendah. Joljota ada tangan Tuhan juga yang merendah, saudaraku. Tujuannya adalah untuk kita orang percaya, supaya iman kita terus bersarang kepada Yesus Kristus, Tuhan
dan Juru Selamat yang hidup. Saudara mau? Saudara mau? Mari cepat kita tunduk kepala sebentar. Jemaat yang disayang Tuhan, engkau lihat Bukit Moria, engkau lihat Bukit Golgota. Hari ini engkau mendengar khotbah, engkau mendengar firman, engkau mengerti apa itu ketaatan, engkau mengerti apa itu pengorbanan, engkau mengerti trust, obey, understanding, engkau mengerti tentang blessing yang muncul, saudaraku. Hari ini, lihat dirimu masing-masing di tengah keluh kesah yang engkau lewati, dengan segala situasi kondisi yang ada, dengan permasalahan yang sifatnya personal dalam hidup saudara masing-masing. Boleh saya tanya, masih adakah ketaatan akan firman? Masih ada? Saudara jawab Tuhan sendiri sekarang dalam hatimu saja. Kalau Tuhan bertanya kepada engkau, masih adakah ketaatan akan firman? Hidup suci di jalan yang benar, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Masih adakah itu, saudaraku? Kamu lihat dirimu sendiri, you jawab hatimu sendiri, saudaraku. Saya mewakili Tuhan untuk bertanya kepada engkau. 1 menit untuk saudara berinteraksi dengan Tuhan Yesus sekarang. Silakan. Di hadapan Tuhan semua terbuka. Tidak ada satu hal pun bisa disembunyikan di hadapan Tuhan. Lebih baik kita jujur mengakui. Lebih baik kita jujur terbuka kepada Tuhan. Supaya ada pembaharuan. Ada pengampunan. Ada understanding. Ada pengertian yang Tuhan beri. Dan suatu hari ada blessing turun kepada kita. Daripada kita bersembunyi, daripada kita pura-pura tidak mengerti, daripada kita coba ignore, mengabaikan, daripada kita mengeraskan hati kita, daripada kita menggunakan berbagai alasan untuk mengiyakan perbuatan kita yang keliru, daripada kita menyimpan api dalam sekam, yang asapnya suatu hari akan kelihatan. Lebih baik hari ini, lihatlah Moria, lihatlah Golgota, saudaraku. Maka di situ berkat itu akan tiba. Pengampunan diberikan kepada penjahat sebelah kiri kanan Tuhan Yesus. Anugerah keselamatan diberikan kepada salah satu penjahat itu, sehingga dia percaya, dia beriman. Saudara sekalian, Abraham diberikan keberanian membayar harga, dan ia diperhitungkan keberaniannya, ketaatannya diperhitungkan sebagai kebenaran, maka ia dapat blessing. Lihat dirimu masing-masing, jemaat yang disayang Tuhan. Masih engkau taat akan firman? Masih engkau hidup lurus? Masih engkau hidup suci, tidak turut dunia? Masih kedapatan engkau seperti dulu menggebu-gebu mencintai Tuhan? Kau jawab dirimu masing-masing. Dulu engkau seorang pelayan yang aktif, seorang diaken, seorang majelis, seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, seorang remaja pemuda Kristen yang hebat. Sekarang bagaimana? Di mana pelayananmu? Di mana api berkobar-kobar dalam hatimu? Di mana iman yang berkobar-kobar itu still burning tidak? Masih keep on burning kah? Kau yang paling tahu, jemaat sekalian. Kau yang paling tahu. Kau jawab Tuhan hari ini.
dan saudara-saudara yang simpatisan, yang belum percaya Tuhan Yesus. Hari ini firman tiba kepada engkau. Kau melihat Moria dan Golgota. Anugerah itu tiba. Jikalau engkau menerima dia. Tuhan, aku menerima engkau, saya Tuhan dan Juru Selamat. Maka suatu hari engkau akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di Firdaus. Maukah engkau percaya Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kau jawab sendiri dalam hatimu. Terima Tuhan. Mungkin besok sudah tidak ada kesempatan. Gunakan hari ini sebaik mungkin kesempatan yang Tuhan beri. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar sabda-Mu. Kami mengerti akan firman Tuhan. Kami mengerti teguran Tuhan. Kami mengerti cinta kasih Tuhan. Kami mengerti Tuhan sedang mengajar. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, jadikan kami menjadi murid yang sejati. Beri kami hati seorang murid yang taat akan firman. Taat akan firman. Di tengah berbagai kesulitan yang kami alami. Di tengah gejolak zaman. Beri kami iman yang taat akan Engkau Tuhan. Beri kami rohani yang kuat bertahan di tengah badai. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk setiap umat jemaat yang sedang mendengarkan firman Tuhan. Letakkan tangan-Mu di pikiran mereka, Tuhan Yesus. Letakkan tangan-Mu di hati mereka, Tuhan. Tegarkan mereka, teguhkan iman mereka, supaya mereka mengerti firman-Mu, supaya mereka taat akan firman-Mu, supaya mereka jalan di jalan yang Kau sediakan, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih dari Bapa dari surga turun atas jemaat. Tuhan Yesus, gembala yang baik, pemelihara kami, selalu menjaga kami. Dan Tuhan Roh Kudus selalu ada di hati, mengingatkan kami akan firman kitab suci, membawa kami di jalan yang Tuhan mau. Sampai selama-lamanya. Sampai suatu hari Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.